Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Happy Mapping, channelnya para mappers. Baiklah kawan-kawan, pada video kali ini di sini kita akan mencoba untuk melakukan visualisasi kondisi kualitas udara. Jadi di video kami sebelumnya, nanti saya akan pasangkan di link deskripsi ya. Di video kami sebelumnya itu, di situ dijelaskan tentang bagaimana caranya melakukan analisis kualitas udara. Kemudian di situ juga dijelaskan bagaimana sumber data, kemudian analisisnya. Sehingga di video kedua ini atau di video part 2 ini kita lebih ke visualisasinya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman masing-masing, di sini sudah ada kawasan rumah sakit. Ini sudah ada kawasan rumah sakit yang telah dilakukan digitasi per area. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada bangunan utama, ada ruang terbuka hijau, ada parkiran, ada marketing galeri, kemudian ada fasilitas workshop, fasilitas IPAL, limbah B3, TPS, tempat pembuangan sampah, kemudian ada jalan. Jadi teman-teman bisa melihat di atribut tabelnya ini. Di sini juga ada luasannya masing-masing. Ini ruang terbuka hijau, kemudian bangunan utama, marketing, jalan, dan lain-lain sebagainya. Oke. Di samping itu, di sini kita juga telah memiliki lokasi titik pengambilan sampling atau lokasi tempat pengambilan sampel. Di video sebelumnya itu telah dijelaskan bagaimana caranya melakukan analisis untuk mendapatkan kualitas udara dari titik sampling ini. Jadi nanti ada 4 jenis parameter yang kita akan visualisasikan. Oke, saya hilangkan ini. Kemudian di sini kita akan memvisualisasikan yang pertama itu adalah parameter karbon monoksida, kemudian parameter sulfur dioksida, kemudian parameter nitrogen dioksida, dan parameter debu atau das. Keempat parameter ini yang paling umum sekali digunakan dan sesuai aturan. Kalau kita di Sulawesi Selatan itu ada pergub yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjelaskan baku mutu dari masing-masing karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan debu. Di video kami sebelumnya ada penjelasan dari masing-masing baku mutunya. Jadi di sini yang pertama kita akan visualisasikan di sini adalah bagaimana kondisi karbon dioksidanya. Jadi kita bisa melihat di sini adalah visualisasi dari karbon dioksida. Jadi semakin warnanya merujuk ke merah seperti ini, itu menandakan bahwa tingkat karbon dioksidanya itu tinggi. Jadi kita lihat di sini, ini sedang, kemudian ini rendah. Jadi kita bisa melihat di sini ini ada ruang terbuka hijau, ada marketing galeri, kemudian di sini ada jalan. Tapi di sini memiliki tingkat karbon monoksida yang sangat tinggi. Faktornya apa? Bisa jadi karena ini berdekatan dengan jalan. Kemudian mungkin di sini sedang karena ini agak berjauhan dengan jalan. Atau bisa jadi di sini jalannya tidak padat atau bagaimana analisisnya. Tapi inilah bentuk visualisasinya untuk karbon monoksida. Sedangkan untuk sulfur dioksida kita bisa melihat untuk keterangannya itu sama, semakin merah seperti ini itu menandakan bahwa tingkat sulfur dioksidanya itu semakin tinggi. Sedangkan merujuk ke hijau itu sulfur dioksidanya itu rendah, kemudian yang berwarna agak kuningan ini itu kondisinya sedang. Jadi kalau di sini tadi kita terbalik ya. Jadi kalau di karbon monoksida tadi itu justru di daerah ruang terbuka hijau, marketing galerinya justru daerah sini itu memiliki tingkat karbon monoksida yang sangat tinggi. Sedangkan di sini tadi sedang, tapi untuk sulfur dioksida justru di sini yang paling tinggi. Karena memang di sini adalah lahan parkir. Sedangkan di sini kondisinya rendah lagi karena memang bisa jadi karena di sini dominannya banyak ruang terbuka hijau. Mungkin seperti itu, ini hanya teori ya. Kita belum masuk ke analisis yang lebih jauh. Di sini fungsinya kita hanya memvisualisasikan. Selanjutnya kita lihat nitrogen dioksida. Untuk nitrogen dioksida kondisinya sama ya. Justru di sini
nitrogen dioksidanya tinggi. Sedangkan di sini itu nitrogen dioksidanya sedang. Kemudian di sini rendah, lagi-lagi di sini rendah di parkiran yang rendah ya, karena memang di parkiran ini itu lagi-lagi saya katakan tadi di sini ada ruang terbuka hijau. Beda dengan di sini karena seperti itu ya kondisi. Jadi kita bisa melihat di sini secara visualisasi. Kemudian yang terakhir adalah dust atau debu. Jadi ternyata yang paling tinggi debunya adalah di sini, kemudian di sini. Jadi begitulah visualisasi dari kondisi kualitas udara yang ada di area rumah sakit. Visualisasi ini bisa dijadikan dasar dalam mengambil sebuah kebijakan. Apa saja bentuk pengelolaan yang dilakukan terhadap daerah yang memiliki tingkat parameternya tinggi, dan apa saja yang kita lakukan untuk parameter yang sedang, kemudian parameter yang rendah. Dan teman-teman bisa melihat karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan debu. Oke, jadi seperti itulah visualisasi dari kondisi kualitas udara di kawasan kajian yaitu Rumah Sakit Siloam yang saat ini sedang proses penyusunan dokumen adendum RKL RPL, adendum ANDAL dan RKL RPL untuk mendapatkan izin baru terhadap perluasan bangunan tambahannya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat selalu untuk teman-teman semua. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe. Dengan subscribe, teman-teman akan mendukung channel ini selalu untuk memproduksi video-video yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.